Halo sedulur CU Kridaraja, kali ini kami bertemu dengan Mbak Lisa, pemangku teritori di Gedong. Kita akan ngobrol soal pemangku teritori. Kita langsung ke pertanyaannya. Bisa diceritakan sedikit tentang Mbak Lisa dan bagaimana awalnya menjadi Peter, Mbak? Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Valentina Lisa Widyasiti, biasa dipanggil Lisa. Saya sudah menjadi anggota CU sekitar tahun 2012. Nah, kalau jadi Peter itu beberapa tahun yang lalu sebenarnya jadi Peter kan ibu saya. Jadi saya melihat Peter di sini atau kegiatan di teritori Gedong itu sangat banyak, ada pelatihan, ada kumpulan rutin. Tapi saya belum aktif terlibat, saya cuma melihat aja. Terus kemudian karena mungkin ibu sudah merasa sepuh dan tidak mampu lagi, beliau mengurangi banyak kegiatan termasuk mengundurkan diri dari Peter. Kemudian setelah ibu mengundurkan diri, sebenarnya saya yang disuruh menggantikan. Cuman saya merasa, wah aku ini rak tau melu, saya ingin ini, saya merasa tidak mampu. Itu dari dalam diri saya sendiri. Lagian saya apa sih yang tak kayak yo mengguni CU, saya belum pernah berpikir ke arah situ. Kemudian setelah itu ibu diganti dengan Peter baru. Tapi ternyata kegiatan di sini yang tadinya lancar jadi vakum, banyak vakumnya. Kemudian beberapa anggota datang menemui saya, terus berharap, Bu, Mbak genteni Ibu jadi Peter. Mungkin mereka anggota yang lain itu yang merindukan untuk kumpul-kumpul lagi atau ada pelatihan-pelatihan lagi. Kemudian saya mulai ngobrol-ngobrol dengan suami, terus ya sudah, saya merasa ya saya mau atau bersedia jadi Peter kalau memang dikehendaki oleh anggota yang lain. Ya. Kalau menurut Mbak Lisa sendiri, makna menjadi Peter itu seperti apa, Mbak? Sekarang kan sudah berjalan beberapa tahun, ada Mbak? Belum beberapa bulan. Nah, maknanya apa untuk Mbak Lisa? Kalau menjadi Peter itu sebenarnya merasa harus menjadi jembatan antara CU sebagai lembaga dan anggota. Jadi kalau CU ada program apa, kita harus bisa menyampaikan kepada anggota, dan kalau anggota punya keluh kesah apa atau keinginan apa, harus kita juga bisa menyampaikan ke CU. Oh iya, berarti jadi jembatan informasi juga ya, Mbak. Iya. Sampai sejauh ini pengalaman paling berkesan selama menjadi Peter di Gedong ini apa, Mbak? Kalau pengalaman karena masih baru, saya itu kan orangnya dulu jarang keluar, maksudnya termasuk introvert gitu. Jadi sekarang jadi Peter kan harus bisa berkomunikasi dengan banyak anggota. Dan saya orangnya lalen karo jeneng-jenenge kayak anggota taunya gitu. Terus di tiap pertemuan juga kan harus belajar bicara di depan umum. Nah itu juga pengalaman pribadi saya, karena saya dulu meskipun jadi pernah kalau di desa itu ada ketua PPS, jadi ketua wanita tani, cuman selalu ada yang membackup saya untuk ngomong. Saya tuh biasanya cuma bekerja di gerakan saya. Berarti itu termasuk tantangan juga. Iya, karena saya nggak bisa ngomong, saya ternyata sekarang harus bisa mengkomunikasikan. Selanjutnya, bagaimana Mbak Lisa mengatasi rasa lelah, putus asa, atau situasi sulit dalam melayani anggota di teritori Gedong ini? Kalau lelah sih sebenarnya gimana ya, saya tuh selalu berpikiran positif saja. Jadi tidak pernah ngecap mau orang itu seperti apa, yang penting di depan saya atau di lembaga ini, di CU ini dia tidak punya masalah apa-apa, jadi saya aman-aman aja. Jadi soalnya gampangnya nek lelah leren, nek mereka butuh apa kita dengarkan, jadi dibawa santai aja, nggak usah terlalu tegang gitu. Selama jadi Peter ini, Mbak Lisa mengalami perubahan positif apa secara pribadi? Adakah misalnya tambah kenalan atau gimana?
bisa diceritakan? Kalau secara pribadi, saya memang awal motivasinya yang utama itu sebenarnya mungkin terdengar egois nih. Saya tuh sejak pandemi kan usaha saya, keuangan saya kan memang agak tapi kemudian saya berpikir kalau saya itu dalam posisi seperti ini masih bisa nggak berguna bagi sesama. Nah kemudian ketika saya memutuskan untuk jadi Peter, saya jadi merasa oh iya ternyata dalam keterpurukan pun kita masih bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang dari diri saya sendiri. Menurut Mbak Lisa, hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang pemangku teritori itu apa, Mbak? Menurut saya hal paling penting itu adalah bisa berkomunikasi yang baik. Karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi yang baik, itu maksud dan tujuan kita baik, tapi bisa sampainya nggak sesuai. Ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik. Ada pesan untuk pemangku teritori yang lain yang misalnya masih baru saja menjadi Peter gitu? Kalau pesannya, karena saya juga baru, kita sama-sama belajar, yang senior yang ngajari yang junior juga mau belajar, dan itu saling berkomunikasi. Jadi kita juga komunikasi ke CU sebagai lembaga juga harus aktif, ke anggota juga harus aktif. Ya, ini pertanyaan terakhir, Mbak. Harapan Mbak Lisa untuk para Peter ke depannya agar CU Krida Raharja bisa semakin tumbuh dan kuat apa, Mbak? Yaitu para Peter harus benar-benar bisa menjadi jembatan yang kokoh, yang baik. Jadi apa yang menjadi tujuan CU itu bisa tercapai, dan apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh anggota yang kesejahteraannya juga bisa tercapai. Jadi jembatan komunikasi gitu ya, Mbak. Ya. Oke. Segini saja percakapan dari kami. Semoga sedulur CU Krida Raharja bisa lebih bersemangat dalam ber-CU, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.